Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dosen yang saya hormati dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Chelsea Agustin, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Chelsea Agustin, kemudian Winda Amelia Dewi, dan juga Rita Regita. Di sini kami membawakan tema produksi internasional. Topik yang akan kita bahas yaitu ada konsep dasar produksi internasional, teori produksi internasional, proses produksi internasional, dampak produksi internasional, studi kasus produksi internasional, dan juga kebijakan dan regulasi produksi internasional. Bisa di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu latar belakang The Great Convergence Information Technology and the Globalization karya Baldwin pada tahun 2016. Nah, Baldwin ini berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma produksi internasional yang menciptakan fenomena yang disebut sebagai The Great Convergence. Nah, produk internasional ini cenderung didasarkan pada model ekonomi yang mengandalkan perbedaan dalam faktor produksi seperti tenaga kerja murah di negara berkembang atau sumber daya alam yang melimpah di negara-negara tertentu. Namun, Baldwin pada tahun 2016 berpendapat bahwa kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan perusahaan untuk memecah rantai produksi menjadi bagian-bagian yang berbeda dan mengintegrasi secara global. Fenomena ini menciptakan peluang baru dalam perdagangan internasional berbasis pengetahuan, tetapi juga menimbulkan isu-isu seperti ketidaksetaraan dan kerentanan dalam menimbulkan terhadap gangguan teknologi. Selanjutnya ada konsep dasar produksi internasional. Program dan Upsal merupakan dua ekonomi terkemuka dalam studi ekonomi internasional. Dalam buku mereka yang terkenal International Economic edisi ke-12 tahun 2016, mereka menyajikan konsep dasar produksi internasional sebagian penting dari ekonomi internasional. Berikut adalah beberapa konsep dasar produksi internasional yang umumnya disajikan dalam buku tersebut. Yang pertama itu ada spesialisasi dan keuntungan komparatif. Nah, ini membahas tentang spesifik dan keuntungan komparatif yang merupakan dasar dari perdagangan internasional. Yang kedua ada teori produk dalam. Nah, teori produk dalam ini mungkin juga mencakup konsep perdagangan produk dalam perdagangan antar negara-negara dengan barang sejenis, tapi dengan perbedaan kualitas desain dan merek. Yang ketiga ada rantai pasokan global. Rantai pasokan global ini telah menjadi fenomena penting dalam produksi internasional. Yang keempat ada mode-mode perdagangan. Buku ini memaparkan berbagai mode perdagangan nyata, yaitu model beras Samuelson untuk menggambarkan dan menjelaskan dinamika dari produksi internasional. Yang kelima ada faktor-faktor produksi. Konsep tentang faktor produksi termasuk modal dan tenaga kerja serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi spesialisasi dan keuntungan. Yang keenam ada dampak perdagangan internasional. Buku ini kemungkinan besar membahas dampak perdagangan internasional termasuk dampaknya pada pertumbuhan ekonomi, kesetaraan dan distribusi pendapat. Yang ketujuh ada keberlanjutan dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi internasional yang semakin sadar lingkungan, buku ini mungkin juga mengupas konsep produksi yang berkelanjutan dan bagaimana perdagangan internasional dapat mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya ada manfaat produksi internasional serta tantangan produksi internasional. Yang pertama itu ada manfaat peningkatan efisiensi. Nah, produksi internasional ini memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka menghasilkan barang dan jasa dengan biaya lebih rendah. Yang kedua, diversifikasi sumber pendapat. Dengan mengembangkan perdagangan internasional, negara-negara dapat mendiversifikasi sumber pendapatan mereka. Yang ketiga, peningkatan akses ke barang dan jasa. Produksi internasional membuka pintu untuk akses yang lebih besar terhadap berbagai barang dan jasa dari berbagai negara. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi produksi internasional merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi. Yang kelima ada kolaborasi global. Kolaborasi global ini produksi internasional mendorong kolaborasi antar perusahaan, negara, dan individu dari berbagai negara untuk dapat memunculkan inovasi dan peningkatan teknologi. Selanjutnya ada tantangan produksi internasional. Yang pertama ada ketidaksetaraan. Produksi internasional dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi di berbagai negara. Negara-negara dengan akses terbatas ke teknologi atau sumber daya mungkin ke negara dengan
perdagangan internasional. Yang kedua ada perlindungan tenaga kerja, pekerja dan negara dengan upah tinggi ke negara-negara dengan upah rendah. Soalnya ada gangguan pasokan ini rantai pasokan global yang rumit dengan rentan terhadap gangguan seperti perubahan peraturan perdagangan serta konflik internasional. Yang keempat, apa ada dampak lingkungan? Dampak lingkungan ini produksi internasional dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Perusahaan seringkali mencari lokasi produk dengan lingkungan yang lebih ramah. Selanjutnya ada ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik ini termasuk perubahan kebijaksanaan perdagangan dan konflik internasional dapat mempengaruhi stabilitas produksi. Yang keenam, ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi ini negara-negara yang sangat tergantung pada perdagangan internasional dapat menjadi rentan terhadap fluktuasi pasar global dan tekanan ekonomi global. Selanjutnya ada perlindungan data dan kekhawatiran privasi. Dalam era digital, produksi internasional melibatkan pertukaran besar-besaran data. Hal ini dapat memunculkan kekhawatiran tentang perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Selanjutnya ada teori produk internasional. Teori produk internasional itu dibagi tiga, teori keuntungan Amsot, teori keuntungan komparatif, dan teori perdagangan bebas. Yang pertama itu, teori keuntungan Amsot ini tidak menjadi fokus utama dalam jurnal, namun Dani Rodrik dapat membahasnya sebagai bagian dari analisis tentang bagaimana globalisasi ekonomi dapat berdampak pada berbagai negara. Selanjutnya ada teori keuntungan komparatif. Nah, ini mungkin lebih relevan dalam jurnal karena Dani Rodrik membahas bagaimana globalisasi ekonomi mempengaruhi spesialisasi produksi negara-negara dan bagaimana negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada teori perdagangan bebas. Teori perdagangan bebas menjadi isu sentral dalam jurnal ini. Penulis dapat membahas hubungan antara globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas serta bagaimana berbagai negara meresponnya dalam konteks demokrasi dan tuntutan masyarakat. Jurnal ini memungkinkan menguraikan pro dan kontra perdagangan bebas dalam konteks globalisasi. Oke, selanjutnya ada proses produksi internasional. Ini adalah tahapan produksi internasional. Jadi ini tuh langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sorry, sorry, sorry. Nanti dikat ya. Nanti dikat. Oke, jadi sini ada proses produksi internasional. Ini tuh ada tahapan produksi internasional. Nah, ini tuh langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen di berbagai negara. Nah, tahapan itu meliputi yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Ini bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki keunggulan bersaing. Yang kedua ada desain produk, adalah proses untuk menentukan bentuk, fungsi, fitur, dan spesifikasi produk atau jasa yang akan diproduksi. Kemudian ada perencanaan proses. Ini tuh proses yang menentukan metode, alat, bahan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk atau jasa yang diinginkan. Kemudian ada penentuan lokasi. Ini tuh proses menentukan tempat atau wilayah di mana perusahaan akan melakukan operasi produksi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian penentuan layout. Ini adalah proses menentukan susunan fisik fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja dalam operasi produksi. Kemudian ada pengendalian kualitas. Ini adalah proses yang menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan dan konsumen. Kemudian ada distribusi. Ini tuh proses yang mengatur pengiriman produk atau jasa dari produsen ke konsumen melalui saluran distribusi yang efektif dan efisien. Boleh di next. Nah, ini strategi menyesuaikan produk atau jasa sesuai dengan karakteristik pasar lokal seperti budaya dan preferensi. Kemudian diferensiasi. Ini strategi menciptakan produk atau jasa yang berbeda untuk setiap pasar dengan menambahkan fitur, fungsi, atau desain khusus. Yang terakhir ada integrasi, strategi yang menggabungkan unsur-unsur dari standarisasi, adaptasi, dan diferensiasi untuk menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen global. Bisa di next. Kemudian ada pengaruh teknologi dalam produksi internasional. Produksi internasional teknologi adalah faktor penting yang mempengaruhi proses produksi internasional.
Teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk atau jasa dengan menggunakan peralatan canggih, otomatisasi, robotika, atau sistem informasi. Nah, yang kedua, bisa meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap permintaan pasar dengan menggunakan teknologi digital, internet, e-commerce, atau cloud computing. Kemudian, meningkatkan inovasi dan kreativitas dengan menggunakan teknologi komunikasi, kolaborasi, simulasi, atau virtual reality. Kemudian ada meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan mitra bisnis di berbagai negara dengan menggunakan teknologi telekomunikasi, video conferencing, atau sosial media. Kemudian ada dampak produksi internasional. Ini adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi yang melibatkan perpindahan faktor-faktor produksi barang dan jasa antar negara. Nah, di sini ada dampak produksi internasional dalam bidang ekonomi ya. Dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan absolut dari setiap negara. Kemudian meningkatkan skala ekonomi dengan memperluas pasar dan memanfaatkan teknologi canggih dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menstimulasi investasi, inovasi, dan kompetisi. Kemudian ada dampak negatifnya yaitu menimbulkan ketimpangan perdagangan dan neraca pembayaran dengan adanya defisit atau surplus perdagangan antar negara. Kemudian menimbulkan ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan dengan adanya perbedaan upah, harga, dan profit antar negara. Kemudian bisa menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan adanya dominasi pasar dan teknologi oleh negara-negara maju atau perusahaan multinasional. Kemudian ada dampak produksi internasional dalam bidang sosial. Yang dalam dampak dampak positifnya yaitu yang pertama meningkatkan kerjasama dan integrasi antar negara dengan adanya organisasi internasional, perjanjian perdagangan, atau kerjasama regional. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan toleransi antar bangsa dengan adanya pertukaran informasi, pengetahuan, seni budaya, atau pendidikan. Kemudian dampak negatifnya yaitu menimbulkan konflik dan ketegangan antar negara dengan adanya persaingan sumber daya, pasar, atau kepentingan nasional. Kemudian menimbulkan masalah sosial dan kriminalitas dengan adanya migrasi ilegal, perdagangan manusia, narkoba, terorisme, atau korupsi. Bisa di next. Kemudian dampak produksi internasional dalam bidang lingkungan. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama menurunkan kualitas lingkungan dengan adanya pencemaran udara, air, tanah, atau suara oleh limbah industri, transportasi, atau pertanian. Yang kedua, mengurangi keanekaragaman hayati dengan adanya penggundulan hutan, perusakan habitat, atau kepunahan spesies oleh eksploitasi sumber daya alam. Nah, dampak dampak positifnya yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan dengan adanya standar, regulasi, dan pengawasan internasional yang mengatur kegiatan produksi internasional agar tidak merusak lingkungan. Yang kedua yaitu meningkatkan konservasi dan perlindungan lingkungan dengan adanya program, proyek, atau inisiatif bersama antar negara untuk melestarikan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. Next. Kasus studi produksi internasional yang pertama itu ada produksi internasional di industri otomotif. Jadi industri otomotif itu merupakan salah satu industri yang paling global. Perusahaan-perusahaan otomotif memproduksi mobil di berbagai negara untuk memenuhi permintaan yang menerapkan produksi internasional. Contohnya itu salah satunya adalah Toyota. Jadi Toyota memproduksi mobil di berbagai negara termasuk Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Cina. Toyota memproduksi mobil di Jepang untuk memenuhi permintaan pasar domestik. Toyota juga memproduksi mobil di Amerika Serikat untuk memenuhi permintaan pasar Amerika Utara. Toyota memproduksi mobil di Eropa untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Toyota memproduksi mobil di Cina untuk memenuhi permintaan pasar Asia. Toyota memproduksi mobil di berbagai negara dengan alasan-alasan berikut, yaitu untuk memenuhi permintaan pasar global, untuk mengurangi biaya produksi, untuk memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Toyota juga menerapkan produksi internasional dengan cara yang terintegrasi. Toyota menggunakan sistem produksi Toyota TPS untuk memastikan bahwa produksi mobil di berbagai negara efisien dan
berkualitas. Studi kasus kedua yaitu dampak produksi internasional di negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menjadi tujuan investasi asing langsung atau FDI yang signifikan. FDI ini seringkali disertai dengan transfer teknologi dan pengetahuan dari perusahaan asing ke perusahaan lokal. Salah satu contoh dampak positif produksi internasional di Indonesia adalah peningkatan produktivitas. Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia seringkali membawa teknologi dan pengetahuan yang lebih maju dibandingkan dengan perusahaan lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas perusahaan lokal sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kualitas produk. Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia sekali menerapkan standar kualitas yang tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk perusahaan lokal sehingga dapat memenuhi permintaan pasar global. Selain itu, produksi internasional juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, bisa di next slide. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan regulasi produksi internasional. Peran pemerintah dalam mengatur produksi internasional. Jadi peran pemerintah dalam mengatur produksi internasional adalah untuk memastikan bahwa produksi internasional berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah dalam mengatur produksi internasional antara lain itu yang pertama adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jadi pemerintah insentif pajak, kemudahan berusaha, ini dapat mendorong investasi asing masuk ke negara tersebut sehingga dapat meningkatkan produksi internasional. Hal ini dapat meningkatkan perusahaan stabilitas ekonomi. Pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi moneter dan fiskal yang tepat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lingkungan. Pemerintah perlu melindungi lingkungan dari dampak negatif produksi internasional. Hal ini dapat dilakukan mengawasi pelaksanaannya. Oke, bisa di next slide. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai isu-isu kebijakan terkini. Jadi yang pertama itu isu-isu kebijakan. Persaingan global semakin ketat sehingga mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk meningkatkan. Yang kedua tuh ada dampak lingkungan. Jadi produksi internasional sering berdampak buruk bagi lingkungan. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan peraturan lingkungan yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan. Yang penting dalam produksi internasional, perusahaan semakin sumber daya yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada keamanan rantai pasokan. Keamanan rantai pasokan telah menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyusul terjadinya berbagai gangguan rantai pasokan di Ukraina dan peristiwaan perdagangan, kebijakan produksi internasional. Perubahan dalam kebijakan perdagangan seperti tarif dan hambatan non-tarif dapat membuat produksi lebih mahal atau lebih murah. Pengembangan, riset dan pengembangan atau R&D memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas dalam produksi internasional. Pemerintah dapat mendorong R&D dengan memberikan insentif pajak dan pendanaan penelitian. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami atau kelompok 9. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9 minta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.